Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat-jemaat GKPB yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melalui program digital ministry GKPB menyapa kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam dua ayat, yaitu Mika 6 ayat 8 dan juga Yesaya 1 ayat 17. Mika 6 ayat 8 demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dan Yesaya 1 ayat 17 demikian. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Berdasarkan kedua ayat kebenaran firman Tuhan ini, saya menyusun sebuah renungan singkat bagi kita semua yang berjudul Suara bagi yang lemah, yang merupakan wujud dari keadilan sosial. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita melihat realita keadilan sosial dalam kehidupan kita saat ini, maka firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan bahwa dua nabi, yaitu Yesaya dan Mika, sesungguhnya mereka secara historis hidup pada masa yang sama, dengan nubuatan juga yang sama, yang pada intinya Allah ingin menyatakan bahwa pada akhirnya bangsa pilihannya akan dihukumnya sendiri karena dosa-dosa mereka. Ketika secara moral kehidupan mereka merosot dan secara spiritual mereka jauh dari Allah, Sang Pemilik kehidupan. Dari kedua ayat ini kita bisa mendapatkan suatu masalah besar dalam kehidupan umat pada waktu itu, yaitu ketidakadilan. Dan ketidakadilan ini juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Maka Tuhan yang Maha Kasih tentu saja menginginkan hal yang sebaliknya, yaitu keadilan. Mari kita mencoba mendefinisikan apa itu keadilan bagi kita. Tentu yang paling dekat adalah kesetaraan. Ingin sama satu dengan yang lain. Hal itu juga sudah terjadi dalam kisah-kisah Alkitab dalam perjanjian lama ini, ketika diawali oleh Adam dan Hawa yang ingin setara dengan Allah dengan memakan buah yang dilarang, dan juga persembahan dua saudara, yang satu berkenan di hadapan Allah dan yang satu tidak. Maka ada kesetaraan yang ingin dicapai, dan Kain yang ingin mendapatkan kesetaraan tidak mendapatkannya. Maka maut bagi saudara yang seharusnya dia kasihi, dia lakukan. Dia membunuh saudaranya sendiri dengan dalih tidak mendapatkan suatu keadilan atau kesetaraan. Apakah kesetaraan itu sebuah keadilan? Tentu saja firman Tuhan ingin meluruskan bahwa sesungguhnya kesetaraan dan keadilan itu bukan suatu yang sama. Itu adalah sebuah kamuflase. Kesetaraan itu adalah wujud dari ego, dari rasa iri, dari rasa sombong dari manusia itu sendiri. Dan Tuhan ingin mendasari hidup kita dengan keadilan yang sejati. Keadilan sejati adalah ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau memihak Tuhan, dan hidup mewujudkan damai sejahtera bagi banyak orang. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, bukan bagi aku, tetapi bagi kita, bagi banyak orang. Dalam Mika, keadilan itu adalah ketika kita hidup ada di pihak Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dalam Yesaya, keadilan itu adalah sesungguhnya penegakan kasih kepada sesama manusia, saling melengkapi, saling membela, bukan saling iri atau saling ingin sama satu dengan yang lain, tetapi saling memperlengkapi dan saling mengisi di antara kita semua. Itulah yang harusnya gereja
lakukan, itulah yang seharusnya pribadi kita lakukan. Maka sesungguhnya keadilan itu adalah wujud dari sembuhnya relasi kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Ketika kita sudah mau ada di pihak Tuhan dan mau ada di pihak sesama kita, maka dunia ini tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi ego yang berdalihkan keinginan untuk mencapai suatu kesetaraan. Mari kita bangkit, kita hidupi kebenaran firman Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera. Itulah definisi dari keadilan yang sejati. Maka landasi semuanya dengan perbuatan kasih. Yang kita masih ingat subtema dari Paskah kita, bahwa sesungguhnya Kristuslah motor kita untuk berbuat kasih. Mari kita bangkit, mari kita berbuat kasih, wujudkan dengan keadilan yang membawa damai sejahtera bagi semua orang. Amin. Mari kita dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, ajarlah kami memaknai kebangkitan-Mu dengan mewujudkan keadilan yang bukan bagi kami sendiri, bagi ego kami, tetapi yang terutama bagi kehendak-Mu. Karena apa yang kami inginkan seringkali menjerumuskan kami, tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu itulah yang menyelamatkan kami semua. Ajarlah kami bangkit, berbuat kasih, dan juga mewujudkan dalam keadilan yang sejati. Amin. Mari bangkit, berbuatlah kasih, wujudkanlah dengan keadilan yang sejati, berpihaklah kepada Tuhan, dan wujudkanlah damai sejahtera bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.